Pernah nggak sih kamu duduk di kamar, semua hening tapi kepala kamu ribut? Ribut mikirin masa depan yang nggak pasti. Ribut mikirin pilihan hidup yang kamu ambil. Apa ini jalan yang benar? Apa aku nyasar? Apa aku udah buang waktu bertahun-tahun buat hal yang salah? Kadang kita nggak lagi sedih karena sesuatu yang spesifik. Kita cuma kelelahan, lelah secara batin. Dan lelah kayak gini nggak bisa disembuhin cuma dengan tidur 8 jam atau liburan 3 hari. Ada luka-luka kecil yang udah lama kamu pendam. Dari keluarga, dari pertemanan yang bikin kamu ragu untuk percaya lagi, dari ekspektasi-ekspektasi orang yang gak pernah selesai. Dan semua itu menumpuk, tapi kamu tetap jalan. Kamu tetap bilang, gak apa-apa, sampai akhirnya kamu sendiri bingung. Sebenarnya aku ini kenapa sih? Kita hidup di zaman yang nuntut kita buat kelihatan bahagia. Padahal seringnya kita cuma pura-pura. Scroll Instagram, semua orang kelihatan keren, glow up, bahagia. Ada yang sukses bisnis, ada yang udah punya anak, ada yang baru lulus S2. Kamu masih struggling buka laptop kerja sambil nahan overthinking. Tapi kamu nggak bisa cerita, karena setiap kamu cerita, jawabannya standar. Positive thinking dong, coba bersyukur, jangan overthinking. Padahal, kamu bukan cari solusi, kamu cuma pengen didengerin. Ada pepatah yang mengatakan, "The greatest gift you can give someone is your presence." Hadiah terbesar yang kamu bisa berikan kepada seseorang adalah kehadiranmu. Kadang kita cuma butuh ditemani, bukan diperbaiki. Banyak orang ngerasa mereka rusak, padahal mereka cuma capek. Seorang mahasiswa yang ngerasa bodoh karena nilainya turun, padahal dia cuma burnout karena ngerjain 4 deadline dalam seminggu. Seorang pekerja yang mulai benci kerjaannya, padahal bukan karena nggak suka, tapi karena nggak dikasih waktu buat napas. Dan seseorang yang nangis tengah malam, bukan karena lemah, tapi karena selama ini dia tahan semuanya sendirian. Brian Weiss. You are not lazy, unmotivated, or stuck. After years of trauma, you are exhausted. Kamu bukan malas, tidak termotivasi, atau mandek. Setelah bertahun-tahun trauma, kamu hanya kelelahan. Luka mental itu nggak kelihatan, tapi rasanya nyata. Kamu bisa pergi kerja, senyum, ngobrol, tapi dalam hati kamu kayak lagi berdarah-darah. Dan kamu pikir, mungkin semua orang juga ngerasain ini. Mungkin ini emang harus dijalanin. Tapi bukan. Itu bukan sesuatu yang harus kamu normalisasi. Kamu butuh ruang, butuh ketenangan, butuh kasih sayang dari dirimu sendiri. Kamu terlalu keras ke dirimu. Setiap gagal, kamu salahin diri sendiri. Setiap gak produktif, kamu maki diri sendiri. Padahal kamu cuma manusia. Louise Hay pernah berkata, kamu telah mengkritik dirimu selama bertahun-tahun dan itu tidak berhasil. Cobalah menerima dirimu dan lihat apa yang terjadi. Coba peluk diri kamu dan bilang, aku udah berusaha. Mungkin aku belum sampai, tapi aku masih bertahap. Kadang kamu ngerasa panik karena kamu gak tahu hidupmu kemana. Tapi kebenarannya adalah, kamu gak harus tahu sekarang. Kamu cuma perlu jalanin 1 hari dulu. Kamu cuma perlu jalanin 1 hari dulu. Tarik napas, bangun, makan, mandi, ngerjain apa yang bisa dikerjain hari ini. Kamu tidak harus melihat seluruh anak tangga. Cukup ambil langkah pertama saja. Martin Luther King Jr. Dunia ini ribut banget. Semua orang ngomong, ngasih saran, ngasih tuntutan, ngasih tekanan. Tapi kamu jarang banget dengar suara dari dalam dirimu. Karena kamu terlalu sibuk jadi versi yang orang lain harapkan. Mungkin sekarang waktunya kamu dengerin hati kecilmu. Yang bilang, boleh kok istirahat, boleh kok berhenti jadi kuat terus. Ada pepatah mengatakan, keheningan itu bukan kehampaan. Ia penuh dengan jawaban. Kamu gak harus lari, kamu gak harus selalu kuat. Pelan-pelan juga tetap maju. 1 langkah hari ini, lebih baik dari 1000 rencana yang gak pernah jalan. Istirahat 1 hari gak bikin kamu gagal. Nangis malam ini gak bikin kamu lemah. Kadang, keberanian adalah suara pelan di penghujung hari yang berkata, aku akan coba lagi besok. Mary Ann Radmacher. Hari ini, coba bilang ke dirimu, aku cukup, aku pantas dicintai, aku pantas istirahat, aku pantas pulih. Dan yang paling penting, aku pantas hidup. Kamu sendiri, sama seperti siapapun di seluruh alam semesta ini, pantas mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Buddha.
Terima kasih ya udah dengerin ini sampai habis. Kalau kamu masih capek, gak apa-apa. Tapi jangan lupa, kamu berharga. Bukan karena prestasimu, bukan karena pencapaianmu, tapi karena kamu adalah kamu. Terus bertahan ya, karena besok masih ada, dan kamu pantas melihat harinya.